Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fadlullah, NIM 200222096, reguler 3. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal, inter. Yang kedua, pengawasan eksternal, ekstern. Yang ketiga, pengawasan preventif dan represif. Yang keempat, pengawasan aktif dan pasif. Yang kelima, pengawasan kebenaran formil. Selanjutnya, tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, budgeting, ataupun proses, prosedur, dan kewenangan authority. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Yang pertama, sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat. Yang ketiga, sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Yang keempat, sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Selanjutnya, pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. A. Menentukan standar kegiatan, standar waktu. B. Melakukan tindakan penilaian dan mengevaluasi, menilai waktu, laporan rutin, menilai kualitas. C. Melakukan tindakan perbaikan, memperbaiki sanksi atau teguran, menambah jumlah pengawasan. Selanjutnya, faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. A. Sumber daya manusia. Artinya dilihat dari segi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keahliannya yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, karena pengetahuan dan kemampuan adalah modal pertama dalam melaksanakan pengawasan pembangunan. B. Dana atau biaya. Dari biaya dapat dikategorikan belum mencukupi dengan kondisi yang ada, karena para pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan tugas yang dilaksanakan adalah tugas untuk kepentingan umum, tetapi tidak diberikannya fasilitas dari kantor dinas. C. Fasilitas ada atau sarana dan prasarana adalah perangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai akan tetapi belum dipenuhi. Selanjutnya, konsep partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan. Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada BAB, pada bab 6 pasal 65 dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak 1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapatan lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.